Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Salam saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabin Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Hari ini kita merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus. Kita akan membahas kok bisa ya satu Tuhan memiliki tiga pribadi. Nah, ini adalah bagian pertama, saudaraku. Saudaraku, walaupun kita mengetahui bahwa konsep Trinitas ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan akal. Bukan berarti bahwa Allah Tritunggal ini adalah konsep yang sama sekali tidak masuk di akal. Berikut ini adalah sedikit uraian bagaimana kita dapat memahami yang namanya Trinitas. Jadi hanya sedikit uraian saja, saudaraku. Walaupun pada akhirnya harus kita akui bahwa ada tiga pribadi di dalam Allah yang cukup kita jelaskan dengan akal. Sebab jika kita dapat menjelaskan secara tuntas, maka hal itu tidak akan lagi menjadi sebuah misteri bagi kita orang Kristen. Saudaraku, Santo Agustinus bahkan menyatakan, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal. Dan meskipun ia telah mewahyukan diri, ia tetap tinggal sebagai misteri yang tidak dapat terucapkan. Saudaraku, disinilah peran iman. Karena dengan iman inilah kita menerima misteri Allah yang diwahyukan di dalam kitab suci, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai dasar pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat, agar dapat sedikit menangkap maknanya. Kita perlu mempunyai keterbukaan hati, saudaraku. Hanya dengan hati yang terbuka, kita dapat menerima yang namanya rahmat Tuhan. Untuk menerima rahasia Allah yang terbesar ini, dan hati kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur tanpa henti. Mungkin kita pernah mendengar orang yang menjelaskan konsep Tritunggal dengan membandingkannya dengan matahari, yang terdiri dari matahari itu sendiri, sinar dan juga panas. Atau dengan sebuah segitiga, di mana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menempati masing-masing sudut, namun tetap dalam satu segitiga. Bahkan ada yang mencoba menjelaskan bahwa Trinitas adalah seperti kopi susu, yaitu terdiri dari kopi, susu, dan juga gula yang akhirnya menjadi kopi susu yang manis. Penjelasan yang menggunakan analogi ini memang ada benarnya, namun sebenarnya tidak cukup. Sehingga sangat sulit diterima oleh orang-orang non-Kristen. Apalagi dengan perkataan pokoknya percaya saja. Ini juga tidak dapat memuaskan orang yang bertanya. Jadi, jika ada orang yang bertanya apa dasarnya kita percaya bahwa Allah Tritunggal, sebaiknya kita katakan karena Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sendiri demikian. Dan hal ini kita ketahui dari kitab suci. Saudaraku, doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah ajaran bahwa Tuhan adalah satu namun terdiri dari tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus, di mana Allah sebagai pribadi pertama, Allah Putra sebagai pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Karena ini adalah iman utama kita, maka kita harus dapat menjelaskannya lebih daripada hanya sekedar menggunakan analogi matahari, segitiga, ataupun kopi susu. Nah,
Saudaraku, dasar dari kitab suci dan pengajaran gereja mengatakan bahwa Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya, sebelum sengsaranya, dia berdoa kepada Bapa agar semua muridnya menjadi satu sama seperti Bapa, di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 17 ayat 21. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus. Sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan seperti yang ditulis di dalam Lukas 3 ayat 22. Dan pada waktu Yesus dimuliakan di Gunung Tabor di Matius 17 ayat 5. Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada sama-sama dengan Allah, seperti yang dicatat di dalam Yohanes 17 ayat 5. Kristus adalah Sang Sabda atau firman Tuhan yang ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Hal ini juga dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saudaraku, tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika dia bukan Allah itu sendiri. Selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikannya kepada para murid yang disebut sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 15 ayat 26. Roh ini juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kesatuan ini menegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum ia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti yang dicatat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Selanjutnya kita melihat pengajaran dari para rasul yang menyatakan kembali kebenaran Yesus ini. Contohnya Rasul Yohanes yang mengajarkan bahwa Bapa mengajarkan seperti Rasul Yohanes yang mengajarkan bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu. Seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Demikian juga dengan pengajaran Santo Petrus, seperti yang ditulis di dalam Petrus 1 sampai dengan 2. Dan juga hal ini diajarkan oleh Santo Paulus. Saudaraku, demikian apa yang bisa saya dapat sampaikan di bagian pertama mengenai Tritunggal Maha Kudus ini. Saya sampaikan Tritunggal Maha Kudus ini menurut kitab suci, ayat-ayat. Di video berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Tritunggal Maha Kudus ini menurut ajaran para rasul. Saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. So